Cerita kali ini mengisahkan bagaimana kebiasaan seseorang bisa menjadi sebuah pengalaman yang sangat buruk. Amy, seorang remaja perempuan, tinggal di sebuah kota yang cukup ramai. Dia memiliki keluarga yang lengkap, seorang ayah, ibu, dan dua adik lelaki. Walau begitu, mereka bisa dibilang punya kehidupan masing-masing. Orang tuanya yang sibuk bekerja jarang berada di rumah. Adiknya belajar di sekolah yang berbeda dan memiliki kegiatan dan hobi yang sangat berbeda dengan Ami. Ami sudah terbiasa dengan keadaan keluarga yang seperti itu. Jadi dia pun serba bisa dalam mengurus dirinya sendiri. Dari masak, mencuci, belajar, dan lain-lain. Semuanya tidak pernah ada yang mengurusnya. Saking jarangnya Amy bertemu dengan orang tua dan adik-adiknya, mereka memiliki satu kebiasaan yang mereka semua lakukan untuk dapat berkomunikasi, yaitu sticky note. Hal tersebut tidak unik kepada keluarga Amy. Banyak keluarga teman-temannya yang juga memiliki keadaan serupa. Jadi, hal itu tidak mendapat perlawanan dari Amy maupun adik-adiknya. Mereka merasa tidak masalah biarpun jarang berinteraksi langsung. Di suatu hari, Amy pulang dari sekolahnya dan melihat rumahnya dalam keadaan kosong. Dia tidak kaget karena ini merupakan kesehariannya. Amy pun mengunci pintu, menggantung kuncinya di gantungan dekat pintu dan menaruh HP-nya di meja makan. Sambil berjalan, Amy yang biasa melihat sticky note langsung menyadari bahwa ada pesan yang ditinggal oleh ibunya di kulkas. Ayahmu akan pulang telat, ibu juga sedang banyak urusan, dan adikmu bakal pulang agak malam dari ekskul sepak bolanya. Sambil membawa sticky note dari ibunya, Amy pergi ke atas untuk ke kamarnya. Dia ingin mengganti bajunya dahulu, lalu menyiapkan makanan untuk dirinya. Sewaktu Amy sedang membuka bajunya, dia melihat ada sticky note di ranjangnya. Amy pun mengambil dan membacanya. Ada orang di dalam rumah ini. Pasti ini kerjaan adik-adikku, pikir Amy sambil mengacak sticky note yang ia pegang. Oke, lucu sekali guys. Kalian bolos ekskul sepak bola ya? Amy berusaha memanggil adik-adiknya yang dikiranya sembunyi, tetapi tidak ada yang menjawab. Hei, aku tahu kalian di sana. Awas kalau pegang-pegang barangku lagi. Amy pun tidak memperdulikan kejahilan adiknya lagi dan turun ke bawah untuk menyiapkan makanannya. Amy pun membuka kulkas untuk melihat ada apa yang bisa ia masak. Selagi mencari, Amy melihat ada sebuah sticky note lagi di dalam kulkas. Tidak ada orang lain selain kamu dan aku. Tidak ada orang lain selain kamu dan aku. Amy pun melemparkan sticky note-nya ke lantai dan berteriak. Hei, ini sudah tidak lucu lagi. Awas kalau sampai kalian ketemu ya. Akan tetapi, sama seperti sebelumnya, tidak ada yang menjawab. Amy mulai merasa ketakutan. Dia merasa seakan ada orang yang memperhatikan dia. Amy pun pergi ke pintu utama di rumahnya dan mencoba membuka pintunya. Pintunya terkunci. Amy melihat ke arah gantungan tempat dia biasa menggantungkan kuncinya. Tetapi kuncinya tidak ada di sana. Lalu dia pergi ke meja makan untuk mengecek HP-nya. Dan HP-nya pun tidak ada. Yang muncul malah sebuah sticky note yang ditempelkan di meja makan. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe, pencet loncengnya, dan like video ini. Amy pun berteriak histeris dan berlari menuju telepon rumahnya. Amy mengangkat telepon dan mencoba menekan nomornya, tapi tidak ada nada sama sekali. Dia mengecek kabel teleponnya dan melihat bahwa kabelnya sudah terpotong. Selain itu, Amy juga melihat ada sticky note yang ditempelkan di kabel telepon yang dia pegang. Tidak ada telepon, tidak ada polisi, dan tidak ada jalan keluar.
Amy gemetaran karena ketakutan. Dia pun berlari sekuat tenaga ke pintu belakang. Sewaktu Amy memutar handle pintunya, dia sadar bahwa pintunya terkunci. Dia pun melihat ada sebuah sticky note yang ditempelkan di daun pintu. Amy pun dengan refleks melihat ke atas. Amy terduduk sambil berteriak dan matanya tidak bisa melepas pandangannya. Dia melihat kucing peliharaannya tertancap di plafon dengan pisau dapur di jantungnya. Dia pun berlari ke arah jendela dan mencoba untuk memukul dan menendang jendelanya. Tetapi jendelanya tetap kokoh dan tidak pecah. Sambil mengambil nafas, Amy melihat ada sebuah sticky note lagi di jendela. Dia merasa tidak karuan dan sangat ketakutan. Walau begitu, dia pun tetap mengambil dan membaca pesan yang tertulis di sticky note-nya. Kamu tidak pernah capek ya? Amy yang ketakutan berpikir mati-matian untuk mendapatkan cara agar dia bisa keluar dari mimpi buruk ini. Dia pun akhirnya mendapatkan ide. Oh iya, aku perlu pisau untuk melawan. Amy berbicara kepada dirinya sendiri dan berlari ke dapur. Tetapi pas Amy membuka laci tempat pisaunya yang tersimpan, pisaunya tidak ada. Dia tidak melihat apa-apa selain sticky note yang ditempelkan di dalam laci. Anak kecil jangan main benda tajam. Amy pun tambah panik dan berlari ke kamarnya. Dia mengunci pintu kamarnya dan mengecek lemari dan kolong ranjangnya untuk memastikan bahwa kamarnya tidak ada orang dan aman. Amy merasa lega setelah tidak menemukan apa-apa di kamarnya. Tidak lama, Amy dikagetkan oleh suara TV yang nyala sendiri. Di layar TV-nya terdapat sebuah sticky note. Sekarang kamu sudah berada di tempat yang aman. Amy pun menjadi lebih panik dan ketakutan. Aduh, tolong, siapapun tolong aku. Amy berteriak histeris. Tiba-tiba, Amy teringat tentang laptop miliknya. Dia pun segera membuka dan cepat-cepat mengirim email ke temannya. Tolong, ini bukan bercanda. Telepon polisi. Ada orang di rumahku. Beberapa menit berlalu, dan suara sirene polisi terdengar. Polisi pun mendobrak pintu rumahnya dan membuka pintu kamarnya. Polisi menemukan Amy sedang memeluk kakinya sambil gemetaran karena ketakutan. Polisi pun menggeledah seluruh rumah Amy, tetapi tidak menemukan siapapun. Selagi polisi sedang menanyakan pertanyaan kepada Amy, salah satu dari mereka melihat ada sebuah sticky note yang tertempel di punggung Amy. Polisi itu pun mengambil dan menyerahkannya kepada Amy. Amy terdiam sebentar, dan akhirnya menerima dan membacanya. Aku sudah 9